Namaku Luciana, biasa dipanggil Lucy. Aku baru saja menyelesaikan kuliahku di sebuah universitas ternama di kota besar. Hidupku, bagi sebagian orang mungkin terlihat sempurna. Ayahku seorang pengusaha sukses, ibuku seorang wanita sosialita yang dikenal luas di kalangan ibu-ibu kota. Dari kecil, aku terbiasa dengan kehidupan serba ada, penuh aturan, dan juga penuh batasan. Namun, di balik semua itu, ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Aku memiliki seorang tunangan bernama Arjuna, atau biasa dipanggil Arjunaku oleh keluargaku. Ia adalah pria pilihan orang tuaku, bukan pilihanku. Arjuna anak dari rekan bisnis ayah, tampan, berpendidikan, dan tentu saja kaya. Semua orang mengatakan aku beruntung mendapatkannya. Tapi entah kenapa, aku merasa hatiku hampa. Hingga suatu hari, aku mulai menyadari kehadiran seseorang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dialah Prapto, sopir pribadi ayahku. Sudah 3 tahun ia bekerja untuk keluargaku. Seorang pria sederhana, wajahnya selalu teduh meski lelah. Awalnya, aku tak pernah peduli siapa dirinya, hanya menganggapnya orang biasa yang sekadar mengantar jemput. Tapi semakin lama, semakin sering aku memperhatikannya. Ia sopan, tenang, dan ada kecerdasan aneh yang terselip di balik tutur katanya. Aku baru tahu kemudian, Prapto bukan orang sembarangan. Ia sarjana teknik, lulusan baik, tapi keadaan hidup memaksanya bekerja sebagai sopir. Istrinya bekerja sebagai TKI di luar negeri, dan sudah 3 tahun tak pulang. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman. Suatu sore, ketika hujan turun deras, aku dan Prapto terjebak di mobil. "Mbak Yu, mau saya turunkan di sini dulu? Nunggu reda?" Tanyanya pelan sambil melihat kaca depan yang buram karena derasnya hujan. Aku menggeleng. "Nggak usah, Mas. Kita tunggu saja. Lagian aku juga nggak bawa payung." Ia hanya mengangguk, tapi aku bisa merasakan keheningan itu terlalu lama. Aku menoleh padanya. "Mas Prapto, boleh tanya sesuatu?" "Silakan, Mbak Yu." Kenapa Mas bisa jadi sopir di rumah kami? Maksudku, kan Mas lulusan teknik. Harusnya bisa kerja di kantor, jadi insinyur atau apa gitu." Ia tersenyum kecil, pahit. "Hidup nggak selalu sesuai jalannya, Mbak Yu. Saya lulus, iya. Tapi waktu itu, istri minta saya bekerja tetap supaya ada kepastian. Lowongan di pabrik-pabrik, penuh. Sementara saya nggak punya kenalan. Akhirnya ada saudara yang kenal dengan bapak. Ya sudah, saya jalani. Bagi saya kerja itu soal tanggung jawab, bukan gengsi." Jawabannya membuat dadaku terasa hangat sekaligus sakit. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan senyumku. "Mas Prapto beda ya, sama orang lain. Kalau ngomong selalu bikin aku mikir." Prapto menatapku sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan, keluar. "Mbak Yu, jangan salah paham. Saya hanya sopir di rumah ini. Batasnya jelas. Saya nggak mau Mbak Yu repot atau dapat masalah karena omongan orang." Aku terdiam, tapi justru disitulah masalahnya. Semakin ia menjaga jarak, semakin aku ingin mendekat. Beberapa minggu setelah pertemuan di mobil itu, aku mulai menyadari bahwa perasaanku pada Prapto semakin dalam. Setiap kali aku melihatnya tersenyum, jantungku berdebar lebih cepat. Dan semakin aku berusaha menepisnya, semakin aku sadar, aku jatuh cinta. Namun, dunia kami berbeda. Aku, putri seorang pengusaha kaya, tunangan yang dijodohkan, dan semua orang memandang hidupku seakan sempurna. Sedangkan Prapto, meski cerdas, tetap sopir pribadi keluargaku. Hubungan seperti ini jelas tak bisa diterima oleh ayahku. Dan benar saja, suatu sore saat aku sedang menyiapkan dokumen untuk rapat kecil ayah, Prapto masuk membawa kopi seperti biasa. Aku tersenyum padanya, dan ia membalas dengan senyum ringan. Namun, ketika ayah melihat kami berdua di ruang kerja, wajahnya berubah seketika. "Luciana, Prapto, apa maksud kalian berdua?" Suara ayah terdengar tajam, bergetar karena amarah yang tak ia sembunyikan. Aku terkejut, jantungku serasa berhenti. Prapto menunduk, wajahnya pucat. "Bapak, kami tidak..." Aku mencoba menjelaskan.
Tidak ada alasan. Aku sudah tahu hubungan kalian. Ayah menghentakkan tangan ke meja, membuat tumpukan dokumen bergeser. Luciana, kau dengar ini. Kau bukan hanya mengecewakan keluarga, tapi juga... Suaranya tercekat, tapi kemarahannya jelas terpancar. Aku menunduk, air mata mulai menitik. Bapak, aku... Cukup. Aku tidak mau melihat wajah kalian berdua lagi. Luciana, kau akan pergi ke luar kota, mengelola perkebunan dan peternakan, baru kita. Prapto, kau dipecat. Prapto hanya bisa menatapku. Wajahnya campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Aku ingin berlari ke arahnya, menahan tangisku, tapi tangan ayah sudah menahan pundakku. Beberapa hari kemudian, aku berangkat ke perkebunan yang terletak di kota kecil terpencil. Di sana, aku akan mengelola usaha baru ayah, peternakan sapi dan perkebunan durian. Rasa sakit dan kehilangan menyelimuti hatiku. Hari pertama di perkebunan terasa sepi dan asing. Aku mengenang Prapto, pria yang sederhana tapi cerdas, yang selalu membuatku merasa aman. Dan sekarang ia pergi dari hidupku, dipecat begitu saja tanpa kata pamit. 2 tahun berlalu. Aku belajar mengelola lahan, sapi, dan pekerja dengan sungguh-sungguh. Perlahan-lahan, aku mulai menikmati kehidupan sederhana ini, meski hatiku tetap menunggu sesuatu yang tak pasti. Hingga tiba suatu hari, saat acara pembukaan lahan baru untuk rumput pakan ternak, aku melihat daftar karyawan baru. Aku tak menyangka, mataku akan tertumbuk pada satu nama, Prapto. Dan di samping namanya, foto seorang pria yang aku kenal benar. Ia adalah Prapto. Hatinya terkejut, berdebar, dan campur aduk. Rasanya seperti dunia berhenti sejenak. Aku mencoba menenangkan diriku. Ini nyata. Prapto, yang dulu sopir pribadiku, kini bekerja sebagai buruh cangkul di perkebunan yang aku kelola. Aku merasa iba, sedih, dan sekaligus terkejut luar biasa. Selama beberapa hari, aku mencoba menghadapinya, tetapi ia tak tampak di area pembinaan karyawan. Saat aku menanyakan ke bagian humas, mereka menjawab singkat, "Prapto sudah keluar, Bu. Tidak bekerja lagi di sini." Hatiku seketika hancur. Apakah ia tahu aku pemilik perkebunan ini? Apakah ia sengaja menjauh? Dorongan hatiku membuatku mencari alamatnya. Setelah beberapa usaha, aku menemukan sebuah rumah tua, lapuk, hanya dihuni seorang ibu tua. Aku mengetuk pintu rumah tua itu sekali lagi. Napas terasa berat. Seorang wanita tua muncul, matanya berair, senyumannya hangat meski wajahnya penuh kerut lelah. "Assalamualaikum, Bu. Maaf mengganggu. Saya ingin bertemu dengan anak Ibu, Prapto." Suaraku terdengar ragu. Ibu Prapto menatapku lama, matanya bersinar seolah menyelami jiwaku. "Mbak, ya Allah, kau datang? Aku senang melihatmu," katanya pelan, suaranya penuh kehangatan. "Mas Prapto, anakku, orangnya baik, sopan, cerdas, tapi hidupnya penuh cobaan." Aku masuk, duduk di kursi kayu tua di ruang tamu, yang sederhana. Aroma rumah tua itu hangat, campur tanah dan kayu yang sudah usang. Ibu Prapto duduk di hadapanku, tangannya saling menggenggam, wajahnya menunduk sebentar sebelum menatapku lagi. "Kau kenal dengan anakku?" tanyanya. Suaranya terselip haru. Aku mengangguk. "Iya, Bu. Aku dulu bekerja dengan Prapto di rumah orang tuaku." Ibu Prapto menghela napas panjang. Matanya tampak berkaca-kaca. "Ah, anakku. Dia dulu hanya sopir. Gajinya kecil. Istrinya pergi ke luar negeri jadi TKI. Sudah 3 tahun, meninggalkannya sendirian. Mereka belum dikaruniai momongan, dan sekarang berpisah tanpa kabar. Aku sendiri pun sulit menghubungi dia. Aku sering menangis di malam hari memikirkan nasib anakku." Aku menunduk, tersentuh dengan kisahnya. "Bu, saya juga merasakan kehilangan Prapto. Aku ingin, tapi dia pergi begitu saja dari perkebunan." Ibu Prapto menggenggam tanganku lembut. "Mbak, anakku itu orang baik. Ia tidak akan menyakiti orang yang ia sayangi, tapi hidup memaksanya, memilih jalan sendiri.
Ia pekerja keras, walau kadang harus jatuh bangun untuk bisa bertahan. Kau yang datang ke sini, entah bagaimana, aku merasa hatiku lega. Aku senang kau peduli padanya. Aku memandang wajahnya yang penuh kerut, tapi matanya bercahaya dengan rasa haru dan antusias. Bu, kalau boleh saya tahu, bagaimana kehidupan anak ibu setelah ditinggal istrinya? Ibu Prapto menunduk sejenak, lalu suaranya serak. Ia bekerja di kota, Mbak. Mencoba peruntungan, mencari pekerjaan yang bisa menanggung hidupnya sendiri. Aku, sebagai ibu, tak bisa banyak membantu. Anak laki-lakiku harus belajar menanggung hidupnya sendiri sejak muda. Dan meski begitu, dia tetap anak yang lembut, selalu menghormati orang, terutama orang-orang yang dekat dengannya. Aku menahan air mata. Rasa iba bercampur rindu memenuhi hatiku. Aku ingin bertemu dengannya, Bu, tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Ibu Prapto menepuk tanganku. Jangan terlalu khawatir, Mbak. Anakku selalu bisa menemukan jalannya sendiri. Tapi kau, yang peduli padanya, itu membuat hatiku lega. Kau, mungkin yang bisa membuat dia tersenyum lagi. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara angin yang menerobos jendela kayu tua. Aku duduk diam, meresapi cerita Ibu Prapto, menyadari betapa berat hidup Prapto selama 3 tahun terakhir. Ditinggal istri, dipecat dari pekerjaan, berjuang sendiri, tanpa kabar dan tanpa anak. Hatiku terasa campur aduk antara iba, haru, dan rindu. Aku tahu perjalanan mencari Prapto mungkin akan mulai, tapi aku siap untuk menemukannya. Hari itu, hatiku campur aduk. Cerita Ibu Prapto terus terngiang di pikiranku. Bagaimana anaknya harus berjuang sendirian selama bertahun-tahun, ditinggal istri, dan harus meninggalkan pekerjaan di perkebunan. Aku merasa iba, sekaligus rindu yang tak bisa kuhentikan. Aku duduk di tepi teras rumah perkebunan, menatap hamparan hijau durian dan sapi yang merumput. Angin sore menyapu rambutku, seakan ikut membisikkan kata-kata yang tak kuucapkan. Di mana dia sekarang, Prapto? Setelah menenangkan diri, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus diam. Aku harus mencari Prapto, meski itu berarti meninggalkan perkebunan sejenak. Aku mulai dengan menelusuri beberapa kontak yang mungkin mengenalnya di kota. Setiap nomor telepon yang kubalas seolah menjadi petunjuk kecil. Aku menghubungi beberapa tempat pekerjaan lama, teman lamanya, bahkan kenalan Ibu Prapto di kota. Semua jawaban sama. Maaf, Mbak, kami tidak tahu di mana dia sekarang. Rasa frustrasi mulai menumpuk. Hatiku terasa sesak. Tapi aku tahu, aku tidak bisa menyerah. Malam itu, aku duduk di kamarku, memandangi foto lama Prapto yang tersimpan di ponselku. Wajahnya yang teduh, senyum yang sederhana tapi menenangkan, tatapan, mata yang membuatku merasa aman. Semuanya kembali menghantui pikiranku. Aku harus menemukanmu, Prapto, bisikku lirih. Tak peduli berapa lama, tak peduli seberapa sulit. Keesokan harinya, aku berangkat ke kota, membawa peta, beberapa alamat yang sempat kudapat, dan tekad yang membara. Perjalanan itu panjang dan melelahkan. Setiap sudut kota terasa asing, setiap orang yang kulihat bisa jadi hanya bayangan dari harapanku. Aku mulai menelusuri pasar, toko, hingga gang-gang kecil di mana pekerja kasar biasanya tinggal. Setiap kali aku menanyakan nama Prapto, hanya tatapan kosong dan kepala digeleng-geleng yang kuterima. Hingga suatu sore, di sebuah gang sempit di pinggiran kota, aku melihat sebuah rumah tua, mirip dengan yang Ibu Prapto ceritakan. Rumah itu lapuk, catnya mengelupas, tapi aura kesederhanaannya terasa kuat. Aku mengetuk pintu, jantungku berdegup kencang. Namun, yang muncul hanyalah seorang pria yang bukan Prapto. Maaf, Mbak. Dia sudah pindah beberapa hari lalu, katanya singkat. Aku menunduk, menahan kecewa. Tapi saat aku berbalik, seorang tetangga lama yang kebetulan lewat menatapku. Kamu nyari Prapto? Anak itu katanya cari kerja di dekat pelabuhan, tapi dia jarang ada di rumah, ujarnya sambil berlalu.
Petunjuk itu cukup untuk membuatku menyalakan kembali semangatku. Aku menyewa transportasi ke arah pelabuhan. Hati ini berdebar tak menentu. Di sana, setelah beberapa hari mencari, aku akhirnya melihat seorang pria sedang mengangkat karung berat di gudang tua. Postur tubuhnya familiar, gerakannya. Aku tahu itu Prapto. Aku menahan napas, berdiri di ujung gudang, dan memperhatikan dari jauh. Ia tampak lelah, kotor oleh debu dan keringat, tapi tatapannya tetap tegas. Hatiku berdebar, dada terasa sesak. Aku ingin berlari, memanggil namanya, tapi sesuatu menahanku. Takut ia menolak, takut ia marah, takut semuanya. Beberapa saat aku hanya berdiri, menatapnya. Dan di dalam hati, aku berjanji. Aku akan menemukan cara untuk mendekatinya, Prapto. Aku takkan membiarkanmu hilang begitu saja dari hidupku. Tapi, aku tahu, perjalananku baru dimulai. Jalan ke hatinya, ke kehidupannya yang penuh luka, tidak akan mudah. Aku berdiri di tepi gudang, memperhatikan Prapto yang tengah bekerja dengan tekun. Tubuhnya kotor oleh debu, tangannya lecet karena mengangkat karung, namun matanya tetap memancarkan ketegasan yang sama seperti dulu. Hatiku berdebar tak menentu. Aku tak bisa terus diam di sini, gumamku dalam hati. Aku harus bicara dengannya, meski aku takut ditolak. Dengan napas tertahan, aku melangkah pelan mendekatinya. Suara langkahku ternyata cukup terdengar, karena Prapto berhenti sejenak menoleh ke arahku. Lucy. Suaranya terdengar ragu, tercampur kaget. Matanya membulat, wajahnya pucat. Mbak Yu, apa yang kau lakukan di sini? Aku tersenyum, berusaha menenangkan hati. Aku mencarimu, Prapto. Aku ingin memastikan kau baik-baik saja. Ia menggeleng, menunduk sebentar. Mbak Yu, aku tak ingin kau tahu. Aku kayak begini. Aku melangkah lebih dekat. Aku tidak peduli, Prapto. Aku hanya peduli padamu. Aku ingin tahu kenapa kau menghilang begitu saja dari perkebunan. Prapto menarik napas panjang, menatap ke lantai. Aku keluar karena aku merasa tak pantas. Mbak Yu, kau pemilik perkebunan, kau putri orang kaya, sedangkan aku hanya buruh yang kotor, yang gagal menjaga hidupnya sendiri. Aku takut membuatmu susah. Hatinya terdengar patah, dan aku bisa merasakan kesedihan yang dalam di dalamnya. Aku menyentuh lengannya lembut. Prapto, jangan bicara begitu. Aku peduli padamu bukan karena pekerjaanmu, bukan karena statusmu, tapi karena dirimu. Aku tahu hidupmu berat. Aku tahu istrimu pergi ke luar negeri, dan kau harus menanggung sendiri. Tapi aku ingin ada di sisimu, jika kau mau. Ia menatapku lama, seolah mencoba membaca isi hatiku. Air mata mulai menggenang di matanya. Mbak Yu, istriku pergi 3 tahun lalu. Kami belum dikaruniai anak, dan aku tak pernah mendengar kabarnya sejak ia pergi. Aku hidup sendirian, menanggung semua beban, dan aku mencoba bertahan, walau sering merasa gagal. Aku duduk di sampingnya, menatap mata yang lelah itu. Prapto, aku tahu semuanya. Ibumu sudah bercerita padaku. Aku tahu betapa keras perjuanganmu selama ini. Dan aku ingin bersamamu. Aku tidak peduli masa lalumu atau kesulitanmu. Aku hanya ingin kau ada di sisiku. Ia menunduk, menahan tangisnya. Mbak Yu, aku takut. Takut membuatmu tersakiti. Aku bukan siapa-siapa sekarang. Aku hanya ingin hidup sederhana, bekerja keras, dan menanggung hidupku sendiri. Aku menggenggam tangannya erat. Prapto, aku memilihmu bukan karena siapa kau sekarang, tapi karena hatimu. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Tolong, beri aku kesempatan. Prapto menutup matanya, menghela napas panjang, lalu perlahan membuka matanya dan menatapku dengan tatapan penuh dilema, tapi juga ada secercah harapan. Mbak Yu, aku ingin percaya padamu, katanya akhirnya. Suaranya serak tapi tegas. Tapi kau harus sabar.
Aku tidak mudah membuka hatiku lagi setelah semua yang terjadi. Aku tersenyum lembut, air mata jatuh di pipiku. Aku sabar, Prapto. Aku akan menunggu seberapa lama pun, asalkan kau mau mencoba. Angin sore menyapu rambut kami, membawa aroma laut dari pelabuhan tak jauh dari sana. Dua hati yang terpisah oleh keadaan, sekarang mulai mencoba merajut kembali ikatan yang lama terputus. Namun, aku tahu, perjalanan kami masih panjang. Masa lalu, luka lama, dan tantangan hidup Prapto akan menjadi ujian bagi cinta kami. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasakan secercah harapan bahwa mungkin kami bisa melewati semua ini bersama. Beberapa hari setelah pertemuan di pelabuhan, aku mulai mencoba membangun kedekatan dengan Prapto secara perlahan. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku tahu hatinya masih rapuh, penuh luka akibat ditinggal istri dan masa-masa sulitnya. Kami mulai bertemu di tempat-tempat umum di kota, biasanya di warung kecil atau taman yang sepi. Aku ingin memberinya ruang, tapi tetap dekat. Setiap senyumnya, setiap tatapan matanya, membuat dadaku berdebar. Suatu sore, ketika kami duduk di bangku taman, Prapto menatapku panjang. "Mbak Yu, aku masih merasa tidak pantas untukmu," katanya, lirih. Aku menggenggam tangannya, menatap matanya dengan lembut. "Prapto, siapapun masa lalumu, aku tidak peduli. Aku hanya peduli sekarang, dan masa depan kita." Ia tersenyum tipis, tapi matanya masih penuh keraguan. Aku takut kalau aku gagal lagi. Aku pernah gagal mempertahankan hubungan, pernah gagal membuat hidupku layak. Bagaimana kalau aku mengecewakanmu? Aku menepuk tangannya lembut. "Tak apa, kita belajar bersama. Aku percaya padamu, Prapto. Aku ingin ada di sisimu, baik di saat susah maupun senang." Hari-hari berikutnya, kami mulai berbagi banyak hal. Cerita masa lalu, kesedihan yang belum sembuh, bahkan harapan-harapan kecil. Prapto bercerita tentang perjuangannya di perkebunan, tentang gaji kecilnya sebagai sopir, tentang kesendirian setelah ditinggal istri, dan rasa frustrasinya karena tidak bisa membangun keluarga. "Kadang aku merasa hidupku hanya berputar di satu lingkaran yang sama," katanya suatu malam, saat kami duduk di teras rumah kontrakan sederhana yang aku sewa di kota. Bangun, bekerja, pulang, tidur, tanpa ada yang peduli. Aku menggenggam tangannya, menatap matanya yang basah. "Aku peduli, Prapto. Aku ada di sini, dan aku ingin kau merasa bahwa kau tidak sendirian lagi." Hari-hari terus berlalu, dan kami semakin dekat. Tapi perjalanan kami tidak semulus yang kubayangkan. Suatu hari, ketika aku tengah membeli kebutuhan di pasar, seorang teman lama Prapto menatapku dengan heran. Luciana, kamu di sini?" "Sama. Prapto juga?" tanyanya sambil tersenyum sinis. Aku menelan ludah. Rasa khawatir muncul. Apa jika kabar tentang kedekatan kami sampai ke telinga orang-orang, atau bahkan ayahku? Prapto tampak gelisah juga. Malam itu, saat kami duduk di kamar kontrakan, ia menarik napas panjang. "Mbak Yu, aku khawatir. Jika orang tahu kita dekat, aku takut akan banyak masalah. Aku bukan orang yang punya posisi tinggi. Aku hanya buruh yang sedang berjuang." Aku menggeleng. "Prapto, kita harus berani menghadapi semua itu. Aku memilihmu, dan aku takkan mundur. Jika kita saling percaya, kita bisa melewati semua." Ia menatapku lama, seakan mencoba mencerna kata-kataku. Perlahan, senyumnya kembali tipis, dan kali ini terasa lebih hangat. Namun, di balik kedekatan kami, masa lalu Prapto masih membayangi. Istrinya yang pergi ke luar negeri, rasa sakit yang belum sembuh, dan ketakutannya terhadap kegagalan. Semuanya menjadi ujian bagi cinta kami. Aku tahu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan betapa beratnya cinta itu. Bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang keberanian, kepercayaan, dan kesabaran. Dan aku siap menghadapi semua ujian itu. Demi Prapto, demi cinta kami yang mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Tahun berikutnya, segala usaha yang kulakukan di perkebunan dan peternakan mulai membuahkan hasil.
Ladang durianku yang dulu hanya sekadar percobaan, kini meluas hingga ratusan hektar. Sapi-sapi yang kupelihara berkembang pesat, dan produksi susu serta daging mulai stabil. Aku tahu, semua ini tidak mungkin tercapai tanpa seseorang yang bisa kupercayai sepenuhnya, dan aku memutuskan untuk memanggil Prapto bergabung. Prapto, aku butuh kau di sini. Aku ingin kau menjadi mandor pengawas perkebunan durian, dan juga membantu mengelola usaha ini, dari perawatan tanaman hingga pemasaran. Kataku suatu sore, saat kami duduk di kantor sederhana di tengah perkebunan. Ia menatapku, sedikit ragu, namun akhirnya mengangguk. Baik, Mbak Yu. Aku akan melakukan yang terbaik. Dan benar saja, Prapto membuktikan kemampuannya. Ia tekun, cerdas, dan sangat teliti. Dari pemilihan bibit durian hingga pemeliharaan pohon, semua ia tangani dengan hati-hati. Tak hanya itu, kemampuannya mencari pasar luar biasa. Durian kami mulai dikirim ke berbagai kota, bahkan sampai ke luar pulau dan luar negeri. Penjualan meningkat pesat, dan keuntungan usaha tumbuh jauh lebih cepat dari perkiraan. Aku merasa lega dan bangga. Prapto bukan hanya partnerku dalam cinta, tapi juga partnerku dalam mengembangkan usaha. Namun, kebahagiaan kami tidak bertahan lama. Suatu hari, ayahku datang untuk memeriksa perkembangan perusahaan yang aku kelola. Ia berjalan masuk ke kantor perkebunan, matanya menyipit ketika pandangannya tertumbuk pada seorang pria yang tengah membicarakan laporan produksi durian. Prapto, suara ayahku terdengar berat, penuh kemarahan yang menahan diri. Aku menahan napas, sadar akan reaksi yang mungkin terjadi. Tapi sebelum aku sempat menenangkan situasi, ayahku meluapkan amarahnya. Luciana, apa maksudmu ini? Kenapa Prapto masih dekat denganmu? Kenapa kau mempekerjakannya di sini? Suaranya menggelegar, membuat para karyawan terdiam dan menunduk. Aku berdiri tegap, menatap ayahku dengan serius. Bapak, Prapto bukan sekadar buruh biasa. Dia cerdas, tekun, dan bisa dipercaya. Perkebunan durian ini berkat kerja kerasnya juga. Jika Bapak melihat dari sisi usaha, dia adalah orang yang tepat untuk mengelola ini bersama saya. Ayahku menampar meja, nadanya makin meninggi. Aku tidak peduli, kau tetap akan menikah dengan Arjuna. Kau harus mengikuti keputusan orang tua. Aku menghela napas, menatapnya dalam-dalam. Bapak, kalau Bapak memaksa aku menikah dengan Arjuna, percayalah, aku akan meninggalkan semua ini. Perusahaan perkebunan dan peternakan yang saya kelola, akan aku tinggalkan. Aku tidak mau bekerja di bawah keputusan yang aku sendiri tidak pilih. Ruangan menjadi hening sejenak. Karyawan-karyawan menatap kami dengan khawatir. Bahkan Prapto menunduk, tidak berani menatap ayahku. Aku melanjutkan, suaraku tegas dan tak tergoyahkan. Bapak harus mengerti. Usaha yang saya kelola ini sekarang adalah harapan keluarga kita. Beberapa usaha lama Bapak mulai bangkrut, tapi perkebunan dan peternakan ini adalah andalan Bapak sekarang. Aku berani bertanggung jawab, tapi aku juga ingin hakku dihormati. Ayahku terdiam, wajahnya merah. Tapi ada sekilas ketegangan berubah menjadi kebingungan. Ia tahu aku serius. Aku tidak akan mundur dari usahaku, dan aku juga tidak akan dipaksa menikah dengan Arjuna. Prapto menatapku sebentar, lalu meremas tanganku perlahan. Mata kami bertemu, ada kesepakatan tak terucap di sana. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Namun, aku tahu, konflik ini baru awal. Ayahku tidak akan mudah menerima keputusan ini. Dan Arjuna, tunangan yang dijodohkan, tetap menjadi ancaman bagi cinta kami. Tapi aku tidak takut, karena aku tahu satu hal pasti. Aku dan Prapto telah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa berjalan seiring. Dan aku siap bertarung demi keduanya. Hari-hari berikutnya di perkebunan terasa seperti medan peperangan tak terlihat. Setiap laporan yang kuberikan pada ayah, setiap keputusan yang kubuat untuk pengembangan usaha, selalu diwarnai tatapan tajamnya, seolah menunggu satu kesalahan kecil untuk meledakkan amarahnya. Arjuna pun mulai menunjukkan sikap yang membuat hatiku sesak. Ia hadir di perkebunan dengan alasan ingin melihat progres usaha,
tapi jelas tujuannya berbeda. Senyumannya manis, tapi ada nada kekuasaan yang membuatku sadar. Ia ingin menekanku untuk menyerah pada pernikahan yang dipaksakan. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa pohon durian yang baru ditanam Prapto, ayahku tiba-tiba muncul dengan langkah berat. "Luciana, aku sudah bicara dengan Arjuna. Kau harus segera menerima keputusan orang tua." Suaranya menggema di antara pohon-pohon, membuat Prapto menunduk tanpa berani bersuara. Aku menatap ayahku dengan tegas, menahan emosi. "Bapak, aku sudah bilang, kalau Bapak memaksaku menikah dengan Arjuna, aku akan meninggalkan semua ini. Aku tidak mau hidup seperti boneka yang dikendalikan orang lain." Ayahku tersentak, matanya menyipit, amarahnya tampak melonjak. "Luciana, kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Semua ini demi masa depanmu, demi keluarga." Aku menghela napas panjang, menatap Prapto sebentar, lalu menatap ayahku lagi. "Bapak, masa depan keluarga ini juga ada di tanganku sekarang. Perusahaan-perusahaan Bapak yang mulai bangkrut. Perkebunan dan peternakan ini yang menyelamatkan semuanya. Aku yang mengelolanya, dan aku yang bertanggung jawab. Jangan pikir aku anak kecil yang bisa dipaksa mengikuti kemauan orang lain." Prapto akhirnya maju, berdiri di sampingku. Suaranya tenang tapi tegas. "Pak, saya ikut membantu Mbak Yu karena saya percaya pada kemampuannya. Jika Bapak memaksanya menyerah, semua usaha ini bisa hancur. Saya tidak peduli risiko pribadi. Tapi perkebunan dan peternakan ini harus dijaga." Ayahku terdiam beberapa detik, matanya menatap kami berdua. Kemudian suaranya bergetar, setengah marah, setengah frustasi. "Kau, Prapto, selalu saja muncul di mana-mana. Apa kau tidak tahu posisi dirimu? Kau, sopir lama yang sekarang tiba-tiba menjadi orang penting di sini." Prapto mengangguk pelan. "Saya memang pernah sopir, Pak. Tapi saya juga manusia yang belajar, bekerja keras, dan bertanggung jawab. Semua yang saya lakukan demi menjaga usaha Mbak Yu, demi keluarga juga." Aku menarik napas dalam, menatap ayahku dengan mata menyala. "Bapak, aku serius. Aku tidak mau dipaksa menikah." Aku memilih Prapto bukan karena status atau kekayaannya, tapi karena hatinya, kesetiaannya, dan kecerdasannya. Aku akan bertanggung jawab atas semua yang aku pilih. Kalau Bapak tetap memaksa, aku tidak akan tinggal di sini. Aku tinggalkan semua. Ayahku menunduk, wajahnya merah, tangannya mengepal. Ada diam yang tegang selama beberapa menit. Semua karyawan yang hadir menahan napas, menyadari bahwa ini adalah momen kritis. Prapto menepuk punggungku perlahan. "Aku bersamamu, Mbak Yu. Kita akan melewati ini bersama." Hatinya dan hatiku terasa hangat oleh keberanian masing-masing. Tapi aku tahu, pertarungan ini baru permulaan. Arjuna akan terus mencoba menekan, ayahku akan terus marah, dan cinta, kami harus bertahan di tengah badai yang belum reda. Di tengah semua itu, aku sadar satu hal. Kekuatan kami bukan hanya dari perasaan, tapi dari keberanian, kepercayaan, dan tekad untuk melindungi apa yang kami bangun bersama. Dan aku siap menghadapi siapapun demi cinta dan masa depan kami. Setelah konfrontasi sengit dengan ayah, suasana perkebunan menjadi lebih tegang dari sebelumnya. Arjuna mulai sering muncul, mengawasi gerak-gerik kami, menanyakan setiap detail kegiatan. Ia berpura-pura tertarik pada bisnis, tapi jelas niatnya adalah menekan dan membuatku menyerah. Aku menatap Prapto di kantor, di tengah tumpukan laporan dan catatan pemasaran durian. "Kita harus lebih pintar, Prapto. Biar Arjuna dan orang-orang yang meragukan kita melihat hasil, bukan kata-kata." Kataku. Prapto mengangguk, matanya berkilat. "Tenang, Mbak Yu. Aku sudah punya beberapa ide. Kita akan fokus pada kualitas durian, dan sekaligus membuka jalur pemasaran baru. Kalau berhasil, tak ada orang yang bisa menentang kita." Selama beberapa minggu berikutnya, kami bekerja tanpa henti. Prapto turun langsung ke lapangan, memeriksa setiap pohon durian, memastikan perawatan, pemupukan, hingga pemanenan tepat waktu.
Ia bahkan mengatur strategi distribusi keluar pulau, menyeleksi pedagang terpercaya, dan membuka kontak untuk ekspor ke luar negeri. Hasilnya mulai terlihat. Penjualan meningkat drastis, kualitas durian dipuji oleh pembeli, dan keuntungan usaha melampaui target awal. Karyawan-karyawan pun mulai respek pada Prapto, melihat ketekunan dan kecerdasannya. Suatu sore, ketika aku sedang menandatangani dokumen ekspor, Arjuna muncul dengan senyum dingin. "Luciana, kau pikir kau bisa mengelola semuanya sendiri? Perkebunan ini tetap milik ayahmu. Jangan lupa posisimu." Aku menatapnya dengan tenang. "Arjuna, hasil bicara lebih keras daripada kata-kata. Kalau kau ingin menilai, lihat sendiri angka penjualan dan kualitas produksi, bukannya dari asumsi dan kekuasaan." Arjuna menatapku lama, lalu menunduk sebentar. Aku bisa merasakan kemarahannya, tapi tak ada lagi rasa takut dalam diriku. Prapto muncul dari belakang, menatap Arjuna. "Kau lihat kan Arjuna, semua usaha ini bukan karena warisan atau kedekatan, tapi karena kerja keras dan strategi yang benar. Kalau kau ingin menantang kami, bersiaplah dengan fakta, bukan tekanan." Arjuna terdiam, lalu pergi dengan langkah berat. Aku menoleh ke Prapto, tersenyum lebar. "Kau hebat, Prapto. Aku tidak tahu apa yang kulakukan tanpa bantuanmu." Ia menepuk pundakku, tersenyum tipis. "Kita hebat karena kita bekerja sama, Mbak Yu. Cinta dan kerja keras, kombinasi yang tak terkalahkan." Di malam hari, saat kami duduk di teras kantor, yang menghadap perkebunan durian yang gemerlap diterangi lampu, aku merasa lega. Meskipun tekanan dari ayah dan Arjuna masih ada, kami berhasil menunjukkan bahwa usaha kami bukan sekadar permainan atau kebetulan. Aku menatap Prapto, hatiku hangat. "Prapto, ini baru permulaan. Masih banyak yang harus kita hadapi. Tapi aku percaya, selama kita bersama, kita bisa melewati semua." Ia menggenggam tanganku erat, mata kami bertemu. "Aku selalu di sisimu, Mbak Yu. Bersama kita hadapi semua badai, dan kita akan menang." Angin malam menyapu rambut kami, membawa aroma durian dari perkebunan yang luas. Hati kami lega, tapi kami tahu tantangan berikutnya pasti datang, lebih besar dan lebih sulit. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa kuat, karena aku tidak sendiri. Beberapa bulan setelah kesuksesan awal usaha perkebunan dan peternakan, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ayahku, yang biasanya tegas namun jarang ikut campur, kini bersikeras menekan aku untuk menikahi Arjuna. Tekanan itu tidak wajar, lebih dari sekadar kekhawatiran orang tua pada anaknya. Suatu malam, aku berbicara dengan Prapto di kantor perkebunan. Suasana hening, hanya terdengar suara angin dan daun durian bergesekan. "Prapto, aku curiga. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Arjuna," kataku pelan. "Kenapa ayah begitu keras ingin aku menikahinya? Aku merasa ini bukan sekadar soal jodoh atau kepatuhan pada orang tua." Prapto menatapku serius, menunduk sebentar sebelum berkata, "Mbak Yu, aku juga merasa ada yang tersembunyi. Aku rasa kita perlu meneliti lebih jauh, mengetahui siapa Arjuna sebenarnya, dan mengapa ayahmu begitu mendesak." Hari berikutnya, kami mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Kami menelusuri latar belakang Arjuna, hubungannya dengan dunia usaha, dan jaringan bisnis keluarganya. Ternyata, Arjuna bukan sekadar anak pengusaha biasa. Ia adalah pewaris sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan, sama seperti usaha keluarga kami. Aku menatap Prapto, matanya berkilat oleh ide yang tiba-tiba muncul. "Ini lebih besar dari yang kita kira, Mbak Yu. Kalau kita bisa memanfaatkan informasi ini dengan tepat, kita tidak hanya melindungi dirimu dari pernikahan yang dipaksakan, tapi juga memperkuat posisi kita secara strategis." Prapto tersenyum tipis, tetapi penuh perhitungan. "Benar. Kita harus rencanakan dengan hati-hati. Kita bisa membuat perusahaan Arjuna dan keluarganya bergantung pada kita. Dari stok bibit, perawatan tanaman, hingga pemasaran, semua bisa kita kuasai perlahan. Dengan begitu kita bukan hanya membuktikan kemampuan kita, tapi juga mengendalikan pasar di wilayah ini."
Selama beberapa bulan, kami bekerja diam-diam. Prapto memanfaatkan kecerdasannya untuk mengatur pasokan bibit unggul durian ke berbagai perusahaan, termasuk perusahaan Arjuna. Ia juga mengatur jalur pemasaran, memastikan bahwa sebagian besar hasil panen harus melalui jaringan kami. Aku menatap laporan bulanan yang Prapto siapkan. Angka penjualan naik drastis, kontrol distribusi semakin kuat, dan perusahaan Arjuna mulai bergantung pada jaringan pemasaran kami. Semua langkah dilakukan dengan presisi, tanpa menimbulkan kecurigaan. Suatu sore, aku dan Prapto duduk di balkon kantor perkebunan, menatap hamparan pohon durian yang luas. Lihat, Mbak Yu, ini bukan hanya soal bisnis. Ini tentang membuktikan sesuatu pada ayahmu, kata Prapto. Bahwa aku bukan orang lemah. Bahwa aku mampu mengelola usaha, memimpin, dan mengendalikan pasar, bahkan bisa menguasai usaha Arjuna jika perlu. Aku menatapnya, hati berdebar bangga. Prapto, aku selalu tahu kau luar biasa. Tapi sekarang, semua orang akan melihatnya juga. Ayahku, Arjuna, bahkan mereka yang meremehkanmu. Ia menepuk tanganku lembut. Dan kita lakukan ini bersama, Mbak Yu. Kita akan membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa selaras dengan kecerdasan dan strategi. Tidak ada yang bisa menahan kita. Hari demi hari, strategi kami berjalan lancar. Perusahaan Arjuna semakin bergantung pada jaringan distribusi dan pasokan kami. Bibit unggul, pupuk, peralatan, bahkan jalur pemasaran. Semuanya berada di bawah kendali kami. Kami tidak hanya menjaga perkebunan dan peternakan, tetapi juga membuktikan bahwa Prapto adalah sosok yang kuat, mampu menguasai bisnis besar dengan ketekunan dan kepintarannya. Dan aku tahu, ketika ayahku melihat semua ini, ia tidak akan lagi meremehkan pilihan hatiku. Prapto bukan sekadar sopir lama, bukan sekadar mantan buruh. Ia adalah kekuatan yang nyata, yang bisa mengubah permainan bisnis sekaligus menguatkan cinta kami. Beberapa bulan setelah strategi kami berjalan, hasilnya mulai terlihat jelas. Perusahaan Arjuna, yang dulu tampak kokoh, kini semakin bergantung pada jaringan distribusi dan pasokan yang kami kelola. Bibit unggul durian, pupuk, bahkan jalur pemasaran, semuanya dikontrol Prapto dengan rapi dan tanpa celah. Suatu sore, ayahku datang ke perkebunan untuk memeriksa perkembangan. Kali ini, wajahnya serius, tatapannya tajam. Aku menatapnya, menahan napas. Luciana, aku dengar dari beberapa laporan Arjuna, perusahaan keluarganya mulai bergantung pada jaringan kalian. Suaranya berat, tapi ada nada kagum yang tak bisa disembunyikan. Aku mengangguk. Iya, Bapak. Semua dilakukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan juga membuktikan kemampuan Prapto. Ayahku terdiam beberapa saat, matanya menatap Prapto yang berdiri tegak di sampingku. Prapto, kau benar-benar luar biasa. Aku dulu salah menilai kemampuanmu. Kau bukan lagi sopir atau mantan buruh. Kau seorang yang mampu mengelola dan menguasai bisnis dengan cerdas. Prapto menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Semua ini juga berkat kepercayaan Mbak Yu dan kerja keras kami bersama. Aku menatap ayahku, suara tegas. Bapak, aku ingin Bapak mengerti. Aku tidak akan dipaksa menikah. Prapto bukan hanya partnerku dalam cinta, tapi juga partnerku dalam bisnis. Bersama kami bisa menjaga usaha keluarga dan bahkan memperkuat posisi Bapak di wilayah ini. Ayahku terdiam lama, kemudian menghela napas panjang. Wajahnya mulai melunak, meski masih terlihat tegang. Luciana, mungkin aku terlalu keras. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi aku melihat sekarang, kau memilih jalanmu sendiri, dan kau tidak salah. Di saat yang sama, Arjuna hadir, matanya tajam menatap kami. Jadi, semua ini, aku yang selama ini dianggap kuat, ternyata bergantung pada kalian. Suaranya terdengar getir. Aku menatapnya tenang. Arjuna, ini bukan soal menghancurkanmu. Ini soal kemampuan, kerja keras, dan strategi. Prapto dan aku hanya melakukan yang seharusnya. Menjaga dan mengembangkan usaha.
sekaligus membuktikan siapa yang layak dipercaya. Arjuna menunduk, tidak bisa berkata-kata. Bahkan ayahku pun tersenyum tipis, meski masih menahan emosi. Prapto menatapku sebentar, lalu menepuk bahuku lembut. Ini baru permulaan, Mbak Yu. Sekarang mereka tahu, kita bukan orang yang bisa diremehkan. Aku menggenggam tangannya erat, hati berdebar hangat. Kau hebat, Prapto, dan aku bangga bersamamu. Ayahku akhirnya menepuk pundakku, wajahnya serius tapi menerima. Luciana, Prapto, aku percaya pada kalian. Kalian telah membuktikan bahwa cinta dan kerja keras bisa selaras, bahkan dengan strategi yang cerdas. Aku bangga padamu. Angin sore menyapu wajah kami, membawa aroma durian dari perkebunan yang luas. Semua ketegangan, intrik, dan tekanan kini mulai mereda. Prapto dan aku tahu, perjuangan kami belum selesai sepenuhnya, tapi satu hal pasti, kekuatan, cinta, dan kerja keras kami telah membuktikan diri. Dan aku tersenyum, tahu bahwa masa depan kami, baik dalam cinta maupun bisnis, telah mulai terbuka. Lebih kuat dan lebih kokoh daripada sebelumnya. Suatu pagi yang cerah, aku menerima pesan dari Prapto. Ia menulis dengan singkat namun penuh arti. Mbak Yu, ayo kita ke rumah ibu. Aku ingin berbicara sesuatu yang penting. Hatiku berdebar. Aku tahu pasti ini tentang masa depan kami. Tanpa menunggu lama, aku bersiap dan mengikuti Prapto ke rumah tua yang sederhana, tempat ia dibesarkan. Begitu sampai, aku melihat ibu Prapto sedang duduk di beranda. Wajahnya ramah namun terlihat menua karena waktu. Ibu. Prapto memanggil, suaranya lembut tapi penuh hormat. Ibu Prapto menatapnya, matanya berkaca-kaca. Prapto, nak, kau kembali. Dan, ini Mbak Yu? Wajahnya tersenyum hangat ke arahku. Aku membalas senyumnya, merasa diterima. Iya, Bu. Aku Luciana. Terima kasih sudah mau menerima aku di sini. Kami duduk bersama di ruang tamu sederhana. Prapto memegang tangan ibunya, menunduk penuh hormat. Ibu, aku tidak akan melupakan semua yang ibu doakan untukku. Semua keberhasilan yang aku raih, termasuk ini, karena doa ibu. Dan aku ingin meminta sesuatu, doa restu ibu. Ibu Prapto menatapnya, matanya basah. Apa yang kau inginkan, nak? Prapto menarik napas panjang. Aku ingin menikahi Luciana. Setelah aku menyelesaikan urusan dengan istriku, aku ingin ibu mendoakan kami, agar aku bisa menjadi suami yang baik dan menjaga Mbak Yu dengan sepenuh hati. Aku menatap Prapto, hatiku hangat melihat kesungguhannya. Bu, aku juga berharap ibu restui kami. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga ini, dan aku akan selalu menghormati ibu. Ibu Prapto tersenyum lembut, menepuk tangan Prapto. Nak, aku selalu mendoakanmu. Aku bahagia kau menemukan seseorang yang kau cintai, dan aku percaya Mbak Yu juga baik untukmu. Aku merestui kalian berdua, dan semoga kalian bisa bahagia bersama, saling mendukung, dan saling melindungi. Prapto menunduk, suaranya bergetar karena haru. Terima kasih, Bu. Doa ibu berarti segalanya bagiku. Aku merasakan kehangatan di hati, seolah semua perjuangan kami, usaha, tekanan orang tua, intrik Arjuna, hingga strategi bisnis, mendapat pengakuan dan restu. Ini bukan sekadar doa untuk pernikahan, tapi juga simbol dukungan untuk perjalanan hidup kami yang panjang dan penuh tantangan. Ibu Prapto tersenyum pada kami berdua. Nah, ingat, doa seorang ibu selalu menguatkan anaknya. Kalau kalian saling mencintai dan menghormati, tidak ada yang tidak bisa kalian lalui bersama. Aku menggenggam tangan Prapto, dan ia membalas erat. Dalam hati kami tahu, restu ini bukan hanya menguatkan cinta kami, tapi juga menambah keberanian untuk menghadapi semua tantangan yang masih menanti. Matahari sore menyinari halaman rumah tua itu, memberikan nuansa hangat yang menenangkan. Di situ, di antara doa dan senyum hangat seorang ibu, aku merasa lega dan yakin. Masa depan kami, meski penuh liku, akan bisa ditempuh bersama.
Beberapa minggu setelah doa restu Ibu Prapto, aku dan Prapto mulai merencanakan pernikahan kami. Suasana hatiku campur aduk, senang karena akhirnya ada kepastian, namun juga tegang menghadapi tekanan sosial dan komentar orang-orang sekitar. Kami memutuskan untuk mengatur pernikahan secara sederhana, tapi elegan, sesuai dengan karakter kami. Prapto tetap rendah hati, sementara aku ingin agar acara itu mencerminkan usaha dan perjuangan kami. Namun, tidak semua orang menerima kabar ini dengan mudah. Beberapa kolega di perkebunan dan peternakan mulai berbisik-bisik, mempertanyakan bagaimana seorang mantan sopir dan buruh bisa menikahi putri pemilik usaha besar. Bahkan Arjuna, meski menahan diri, tampak semakin gelisah. Suatu sore, saat kami meninjau persiapan perkebunan untuk resepsi kecil, Prapto menatapku serius. "Mbak Yu, aku tahu banyak orang mempertanyakan kita. Bahkan Arjuna mungkin akan mencoba mengacaukan acara nanti. Kau harus siap." Aku mengangguk menepuk tangannya. "Aku tahu, Prapto. Tapi aku tidak peduli apa kata mereka. Aku hanya peduli pada kita, pada usaha kita, dan pada keluarga yang mendukung kita. Kita sudah melewati lebih banyak hal. Ini hanya ujian kecil." Hari demi hari, persiapan berjalan lancar. Kami mengatur tamu, dekorasi sederhana tapi elegan, bahkan beberapa karyawan perkebunan dan peternakan dilibatkan. Semua orang mulai melihat bahwa pernikahan ini bukan soal status, tapi soal cinta, kerja keras, dan kesetiaan. Suatu sore, Ibu Prapto datang ke perkebunan untuk membantu persiapan. Ia tersenyum hangat memelukku. "Luciana, kau membuat anakku sangat bahagia. Aku percaya kalian akan saling menjaga satu sama lain," katanya. Aku menatapnya, hati hangat. "Terima kasih, Bu. Restu Ibu benar-benar berarti segalanya bagi kami." Di sisi lain, Arjuna mulai menunjukkan sikap pasif. Ia masih menghadiri beberapa pertemuan bisnis dengan ayahku, namun tidak lagi menekan atau mencampuri urusan perkebunan kami. Sepertinya strategi Prapto yang membuat perusahaannya bergantung pada jaringan kami berhasil membungkam ambisinya. Malam hari sebelum pernikahan, aku dan Prapto duduk di balkon kantor perkebunan, menatap langit yang bertabur bintang. Kau tahu, Prapto, semua ini terasa seperti mimpi. Dari awal kita bertemu hingga sekarang, semua perjuangan, semua ujian, akhirnya sampai pada titik ini, kataku pelan. Prapto menatapku, senyum tipis di wajahnya. "Iya, Mbak Yu, dan kita berhasil karena kita bersama. Aku tidak pernah ragu, bahkan ketika dunia seolah menentang kita." Aku menggenggam tangannya erat. "Aku pun tidak pernah ragu. Aku bangga padamu, Prapto. Dan aku bahagia karena kita bisa melewati semuanya bersama." Angin malam membawa aroma durian dari perkebunan yang luas, seolah ikut merayakan kebahagiaan kami. Semua tekanan, intrik, dan ketegangan sosial terasa memudar di hadapan cinta yang telah terbukti kuat. Dan aku tahu, meski dunia menilai, meski Arjuna atau orang lain mencoba menghalangi, kami siap memulai babak baru hidup kami, bersama dalam cinta, doa, dan kerja keras yang menyatukan kami. Hari pernikahan akhirnya tiba. Pagi itu, sinar matahari menyinari perkebunan durian yang luas, seolah ikut merayakan momen bahagia kami. Karyawan-karyawan yang dulu bekerja keras bersama kami kini ikut merasakan kegembiraan ini, menata dekorasi sederhana namun elegan, dengan bunga-bunga dan lampu-lampu kecil menghiasi halaman. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri dalam balutan kebaya sederhana tapi elegan. Hatiku campur aduk, senang, gugup, tapi juga tenang. Di sampingku, Prapto mengenakan setelan, rapi, wajahnya tersenyum namun ada kilau haru di matanya. "Mbak Yu, cantik sekali," bisiknya lembut saat kami saling menatap. Aku tersenyum, menggenggam tangannya. "Dan kau tampan, Prapto. Aku bangga bisa memanggilmu suamiku sebentar lagi." Upacara pernikahan digelar di halaman perkebunan, di bawah pepohonan durian yang rindang. Ibu Prapto duduk di barisan depan, matanya berkaca-kaca, tersenyum hangat. Ia menepuk tangan Prapto dan menatapku penuh doa. "Nak,
Semoga kalian selalu bahagia dan saling menjaga satu sama lain. Aku menunduk, hati bergetar. Terima kasih, Bu. Doa ibu benar-benar berarti bagi kami. Ketika ayahku hadir, aku sempat menahan napas. Namun kali ini, wajahnya tampak lega, matanya menatapku penuh bangga. Luciana, Prapto, aku percaya pada kalian. Aku bangga dengan semua yang kalian capai bersama. Katanya pelan, suaranya hangat. Arjuna pun hadir, namun duduk di sudut, menunduk. Ia tak lagi menunjukkan sikap menekan. Ternyata strategi Prapto telah membuatnya mengakui kemampuan kami, bahwa cinta dan kerja keras bisa berjalan beriringan. Saat ijab kabul berlangsung, suara kami bergetar karena haru. Aku merasakan tangan Prapto menggenggamku lebih erat. Aku bersamamu, Mbak Yu, untuk selamanya, bisiknya. Aku pun bersamamu, Prapto. Selamanya, jawabku, mata kami bertemu penuh cinta. Doa dan restu dari keluarga, teman, dan karyawan perkebunan terasa hangat menyelimuti kami. Semua intrik, tekanan, dan ujian yang pernah kami lewati, kini terasa seperti bagian dari perjalanan menuju momen ini. Momen di mana cinta, kepercayaan, dan kerja keras kami membuahkan hasil. Setelah upacara selesai, kami berjalan menyusuri kebun, durian, menikmati udara segar dan aroma buah yang matang. Prapto menatapku, senyumannya hangat. Kita berhasil, Mbak Yu. Bukan hanya menikah, tapi juga membuktikan pada dunia bahwa kita bisa melewati semua, katanya. Aku menatapnya, hati penuh kebahagiaan. Iya, Prapto, dan ini baru permulaan. Masih banyak hal yang akan kita hadapi bersama, tapi aku yakin, selama kita bersatu, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Malam itu, lampu-lampu perkebunan berkelap-kelip. Karyawan-karyawan ikut merayakan, dan suara tawa serta doa menyelimuti halaman. Di tengah kebahagiaan itu, aku tahu satu hal pasti. Cinta kami, doa restu ibu, dan kerja keras yang kami lalui telah membentuk fondasi yang kokoh untuk masa depan kami, bahagia, kuat, dan tak tergoyahkan. Aku duduk di samping Prapto dalam mobil mewahnya, menikmati perjalanan di jalanan yang masih sepi pagi itu. Matahari menembus jendela, menyinari wajahku, sementara aroma kulit mobil yang baru terasa hangat dan nyaman. Prapto menoleh padaku, tersenyum lembut. Mbak Yu, mau ku antar kemana hari ini? Aku menatapnya, sedikit tersenyum, jari-jari kami saling bersentuhan tanpa sengaja. Aku mau melihat progres beberapa lahan baru di perkebunan durian. Rasanya, aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar dan mungkin sekalian menikmati perjalanan bersamamu, jawabku, suara bergetar lembut. Prapto menepuk tanganku, senyumnya penuh sayang. Tentu, Mbak Yu. Aku senang bisa menemanmu. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menghabiskan waktu bersamamu sambil melihat usaha yang kita bangun bersama. Perjalanan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan dengan ayah, tidak ada intrik Arjuna, tidak ada tekanan sosial yang membuat kami harus berpura-pura. Hanya aku dan Prapto duduk bersama, membicarakan rencana usaha, masa depan, dan juga hal-hal kecil yang membuat hati kami hangat. Di tengah perjalanan, aku menatap Prapto. Prapto, aku masih tidak percaya. Semua ini nyata. Dari awal kita bertemu, dari perjuangan di perkebunan hingga sekarang, kita sudah sampai sejauh ini. Ia menoleh, menatapku penuh cinta. Mbak Yu, kita yang membuatnya nyata. Bukan hanya cinta kita, tapi juga kerja keras, strategi, dan keberanian. Semua ini adalah hasil dari kita berdua. Aku tersenyum, menunduk, sebentar, merasakan hangatnya genggaman tangannya. Aku bangga padamu, Prapto, dan aku bahagia bisa melewati semua ini bersamamu. Mobil terus melaju di jalan setapak yang membelah perkebunan, daun durian bergoyang diterpa angin pagi, dan aroma segar bumi basah dari embun menyelimuti kami. Rasanya seperti dunia hanya milik kami berdua, di tengah usaha yang kini menjadi kebanggaan kami.
Prapto menoleh. Wajahnya serius tapi lembut. Mbak Yu, setelah ini, kita akan mulai merencanakan ekspansi baru. Aku ingin kau selalu terlibat, karena tanpa pandanganmu, aku tidak akan tahu apa yang terbaik. Aku tersenyum, menepuk tangannya. Aku siap, Prapto. Kita akan jalani semuanya. Bersama. Usaha, keluarga, dan kehidupan kita. Semuanya. Mobil itu terus melaju, membawa kami ke masa depan yang belum sepenuhnya terlihat, tapi terasa hangat, penuh cinta, dan penuh harapan. Di sisi Prapto, aku merasa aman. Seolah apapun rintangan yang datang, kami bisa menghadapinya bersama.